Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat yang mulia yang selalu terucapkan oleh lisan kita kepada zat yang paling pantas untuk dihormati, dicintai, dipatuhi, dan ditakuti, karena memang kata kuncinya la ilaha illallah. Dan zat yang maha mulia ini telah menggantungkan segala nikmatnya untuk diberikan kepada kita, mulai dari makanan, minuman, pakaian, kesehatan, dan segala nikmat yang digunakan untuk roda kehidupan di muka bumi ini. Dengan memuji namanya, alhamdulillah, sangatlah pantas untuk kita ucapkan. Salawat berserta salam tidak lupa kita panjatkan kepada manusia terbaik ini, manusia yang paling suci, yang paling sempurna fisik dan akhlaknya, dan ia telah dinobatkan oleh Allah menjadi pemimpin anak Adam di hari kiamat nanti. Dan dialah yang pertama kali mengetuk dan masuk ke dalam surga. Allah beserta malaikat telah memberikan salam hormat kepadanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka sangatlah wajar kita sebagai pengikut setianya mengucapkan salawat dan salam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pertama-tama Ustazah mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah, pihak SDIT Rodatul Rahmah yang telah mewadahi, memfasilitasi kami guru-guru SDIT Rodatul Rahmah untuk berbagi ilmu melalui tausiah ini. Karena memang sebagaimana Islam mengatakan, sampaikanlah walau satu ayat. Dan tidak lupa juga Ustazah mengucapkan terima kasih kepada anak Ustazah, ayah, bunda, saudaraku seiman yang dirahmati Allah yang telah sudi meluangkan waktunya untuk menyimak tausiah ini dalam rangka menuntut ilmu. Karena memang ilmu adalah satu-satunya tangga untuk mendatangkan iman. Iman jika sudah datang dan ada pada setiap diri kita, ya, maka ia dapat merubah segalanya menjadi lebih baik. Yang buruk menjadi baik, yang malas bisa menjadi rajin, yang pelit bisa menjadi dermawan, bahkan yang penakut pun bisa menjadi pemberani. Begitu besar pengaruh keimanan terhadap diri seorang manusia atau seorang mukmin. Makanya tiada lagi cara lain untuk mendatangkan iman adalah ilmu. Dan untuk mendapatkan ilmu adalah dengan mendatangi majelis ilmu. Kemudian bisa saja mendengarkan tausiah melalui channel YouTube seperti ini. Dengan keimanan, amal kebaikan akan ringan dan mudah untuk dikerjakan. Sedangkan amal buruk juga sangat mudah untuk ditinggalkan. Anak Ustazah, ayah, bunda, saudaraku seiman yang dirahmati Allah. Judul tausiah kita adalah utamaan infak di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Tahukah anak Ustazah, ayah, bunda, dan saudaraku seiman yang dirahmati Allah, surat Al-Baqarah 261 menjelaskan bahwa setiap sedekah yang kita infakkan akan dibayar dan diganti oleh Allah menjadi 700 kali. Nah, jika kita berinfak 1.000 rupiah, maka kali 700 maka menjadi 700.000 rupiah. Karena memang pada bulan Ramadan Allah melipat gandakan pahala atau kebaikan menjadi 700 kali sebagaimana sabda Rasulullah dalam Sahih Bukhari Muslim. Anak Ustazah, ayah, bunda, saudaraku yang dirahmati Allah, sedekah atau infak sangat berbeda dengan zakat. Zakat merupakan kewajiban seorang muslim
yang telah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat. Sedangkan infak adalah pemberian sukarela kepada orang yang membutuhkan dan hukumnya adalah sunnah. Infak sangat berpengaruh untuk membentuk karakter seorang mukmin. Infak dapat membentuk karakter positif seperti karakter sosial, rela berbagi, empati, perhatian, bertanggung jawab, dan sebagainya. Bahkan Allah mengatakan bahwa orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang berhasil mengalahkan kepelitan jiwanya. Nah, ini dengan tegas Allah mengatakan dalam surat Al-Hasyr ayat 9, yang artinya, dan orang-orang Ansar telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, orang Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang Muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sedekah dan infak tidak harus dari si kaya. Sedekah atau infak boleh dari siapa saja yang merasa yakin akan pembalasan Allah dengan kebaikan dengan mengeluarkan infak. Bahkan mereka yang miskin atau sempit kehidupannya, jika berinfak maka Allah akan memudahkan segala urusannya dan melapangkan rezekinya. Sebagaimana Allah menegaskan dalam surat At-Tolak ayat 7, yang artinya, hendaklah orang-orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Pada surat At-Tolak ayat 7, Allah menegaskan bahwa ketika mereka yang sedang dalam kesulitan memberikan infak, maka dengan infaknya tersebut Allah memudahkan semua urusannya. Anak ustazah, ayah bunda, dan saudaraku seiman yang dirahmati Allah, secara umum berinfak akan memudahkan semua urusan kita dan melancarkan rezeki kita. Karenanya Rasulullah dalam kesaksian para sahabat merupakan orang yang paling dermawan. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, dan lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Kedermawanannya dalam kebaikan melebihi udara yang ditiup oleh setiap manusia. HR Bukhari Muslim. Nah, begitu dahsyat anak ustazah pengaruh dari infak ini. Dalam riwayat lain juga dijelaskan Rasulullah pernah mau membeli gamis ke pasar karena gamis yang dimilikinya telah lusuh atau telah tua. Nah, dalam perjalanan pulang setelah membeli gamis, beliau mendapati seorang orang tua yang berpakaian lusuh. Dengan perasaan ibah, Rasulullah memberikan gamis yang baru saja dibelinya kepada orang tua tersebut. Nah, bagaimana dengan kita? Akankah kita memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk meraih pahala yang berlipat ganda dari berinfak? Coba kita camkan dan yakini dalam hati bahwa berinfak bukanlah mengurangi harta kita, tetapi justru sebaliknya. Dengan berinfak Allah akan menambahnya, Allah akan melapangkan rezeki kita, Allah akan memudahkan segala urusan kita. Maka yakinlah anak ustazah, ayah bunda, saudaraku seiman yang dirahmati Allah, jangan ragu untuk berinfak. Nah, bagaimana dengan anak ustazah? Anak ustazah tetap bisa berinfak dengan memberikan sebagian
uang jajannya untuk membantu orang lain yang membutuhkan, atau bisa juga berinfak ke masjid. Semoga dengan demikian Allah memberi kelancaran rezeki kepada orang tuanya dan menambah kecerdasannya. Karena memang rezeki itu bukan berupa harta benda saja, tetapi juga berupa ilmu. Semoga apa yang Ustazah sampaikan mengenai infak, keutamaan infak di bulan Ramadan, menjadi inspirasi bagi kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu berinfak. Mumpung di bulan Ramadan, silakan kita manfaatkan semaksimal mungkin, karena belum tentu Ramadan tahun depan kita akan bertemu. Demikian tausiah kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.